sama-sama mengingat kepada tempat kembali kita, yaitu kampung akhirat. Sehebat apapun titel kita, atribut kita, sebesar apapun rumah kita, semewah apapun kendaraan kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, anak yang kita sayangi, maka suatu saat ada masanya di mana semua akan kita tinggalkan dan kita akan masuk ke dalam satu lubang yang lebarnya tidak lebih dari 2 meter, tingginya tidak lebih dari 5 meter. Kita akan menempati di tempat tersebut, semua ditinggalkan. Yang dibawa itu hanya satu saja, yaitu iman dan amal soleh. Langkah kaki kita menuju tempat-tempat kebaikan, kemudian juga bacaan Quran kita kala di dunia kita lantunkan, dakwah kita, infak kita, harta kita di jalan Allah, kemudian semua jerih payah kita yang kita telah gunakan di jalan Allah, yang terkadang kita terlupa bahwasanya itu perkara yang penting dan kita nomor duakan. Nanti ketika datang masanya, maka ternyata itu yang akan menemani kita, yang setia sama kita, yang sebelumnya kita anak tirikan ternyata meninggalkan kita semuanya. Yang biasanya kita anak tirikan ternyata menemani kita, dan yang biasa kita istilahnya kita utamakan ternyata itu malah meninggalkan kita semuanya. Hadirin yang mulia, dan juga kita ini suksesnya kita kalau di alam kubur ini kita sukses. Kalau kita ingin tengok orang sukses, maka tengoklah orang yang sudah wafat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Man kana mustannan fastanna biman qad mat, fa innal hayy la tu'manu alaihi fitnah." Kata Nabi sallallahu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berikan nasihat kepada orang yang tidak ambil contoh. Siapa yang tidak mencari contoh, maka contohlah orang yang sudah wafat, karena yang masih hidup ini belum aman dari fitnah. Sekarang kita sama-sama mungkin masih hidup, dikasih hidup, kelihatannya istiqamah, kelihatannya seperti itu. Kita belum tahu, belum aman dari fitnah kalau kita ini masih hidup. Sampai kalau nanti kita matinya dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan kebaikan, mati dalam keadaan pikir kita terjaga, yakin kita pada Allah, husnuzan pada Allah, amal kita terjaga, baru itu namanya kita ini yaitu yang orang yang jadi orang yang sukses. Yang jadi orang sukses, dan yang kita tiru orang yang sudah betul-betul mati dalam keadaan itu. Dan kita sama-sama tahu, hadirin yang mulia, Pak Abdul Halim beliau wafat dalam keadaan yang sangat-sangat kita irikan, ya. Dan hampir rata-rata banyak syura-syura itu meninggalnya kita irikan semuanya, ya, meninggalnya di masjid, dan di masjid pun sedang dalam amal. Waktu Pak Yai sendiri sedang berangkat ke masjid, ya, untuk naikkan daripada sholat zuhur, kemudian sampai di masjid, di situ sambil mudzakarah dakwah bersama tamunya, dan sedang mengambilkan air minum kepada tamu. Tiba-tiba, ya, dalam waktu yang sangat singkat Allah Subhanahu wa ta'ala pun panggil beliau dalam keadaan berada di dalam masjid, ya, dalam keadaan menjamu tamu, mudzakarah dakwah, iman, pikir agama, ya, Masya Allah, itu sesuatu yang perlu kita irikan. Bagaimana itu syuro lain, ya, Mukhlisun meninggal juga dalam keadaan di markas, keadaan dakwah di markas Ancol, ya. Kemudian juga Kiai Uzairah, ya, meninggal pada waktu Ramadan, yang sedang menunggu buka, berada di mihrab, ya, dan atau pada berada di markas di masjid. Sedangkan kita hadirin, kita nggak tahu nasib kita bagaimana, nasib keluarga kita. Maka kita perlu sama-sama, hadirin yang mulia, untuk meniru orang yang sudah wafat dalam keadaan baik. Sirah mereka kita tiru, pengorbanan perjuangan mereka kita tiru. Dan kenapa Allah Ta'ala ambil beliau-beliau dalam keadaan yang paling baik? Karena Allah Ta'ala sayang, ya. Nah, kalau kita ingin disayang Allah, ya kita tiru apa yang menjadikan mereka ini disayang Allah Ta'ala, ya, kita perlu telaah, ya, mungkin memang asbab daripada dakwahnya, mungkin asbab daripada ibadahnya, ilmunya, mengajarnya, atau khidmatnya dan sebagainya, itu kita tiru dengan dia, sehingga harapannya supaya bagaimana kita bisa meniru kehidupan mereka, dan kelak kita ini diambil oleh Allah Ta'ala juga dalam keadaan yang paling baik.
dan banyak akhirnya dia ya punya kisah tentang beliau dari pengalaman saya pribadi juga banyak, tapi berhubung waktu yang waktunya ada nanti keadaan mulai hujan ya, semoga ini menjadi hujan rahmat bagi kita semuanya, berkata kita senantiasa sambung ambil barokah ya dengan role kita kepada guru-guru kita yang sudah selesai. Semoga silakan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.